Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami siapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 12 April 2023, tertulis dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Meninggikan dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Babel adalah sebuah kerajaan besar ketika Nebukadnezar memerintah. Babel menjadi sebuah kerajaan yang kemasyhurannya terdengar sampai ke ujung bumi. Suatu kali ketika Nebukadnezar sedang melihat betapa masyhur dan hebat kerajaannya, Nebukadnezar berpikir bahwa karena dirinya lah semua kemuliaan itu datang. Inilah awal kejatuhannya. Tuhan tidak berkenan dengan perenungan hatinya, sehingga Tuhan mengambil akal budi yang dimilikinya sampai ia berlaku seperti binatang dan terhalau dari antara manusia. Tetapi Tuhan mengembalikan akal budi Nebukadnezar dan kembalilah kepadanya kebesaran dan kemuliaannya sebagai Raja Babel. Nebukadnezar yang telah dikembalikan akal budinya oleh Tuhan jadi seorang yang memuji, meninggikan, dan memuliakan Tuhan, yang sanggup merendahkan orang-orang yang congkak seperti dia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dialami Nebukadnezar memberikan sebuah pembelajaran bagi kita. Ketika kita mencapai kesuksesan dalam hidup ini, kita dihormati oleh orang banyak karena jabatan dan kedudukan kita. Pencapaian demi pencapaian kita dapatkan. Hati-hati, kita rentan terkena penyakit hati yang disebut kesombongan atau tinggi hati. Suatu pikiran yang mengatakan semua adalah karena kehebatan kita, atau ketika kita membanggakan pencapaian yang sudah kita dapatkan. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan bisa begitu saja dengan mudah mengambil kembali apa yang telah diberikannya pada kita. Tapi kabar baiknya adalah sama seperti yang Tuhan perbuat kepada Nebukadnezar. Ketika ada pertobatan dan perubahan, Tuhan pasti akan memulihkan. Ketika Nebukadnezar menyadari kesalahannya dan mengakui semua asalnya dari Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan, maka Tuhan pun berkenan memulihkannya, mengembalikan kemuliaannya, bahkan lebih dari sebelumnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pencapaian apapun yang kita dapatkan saat ini, kiranya kita tidak menjadi sombong dan tinggi hati, dan kita menjadi orang yang lupa akan Tuhan, Sang Pemberi berkat dan segala pencapaian di dalam kehidupan kita. Sadarilah bahwa apapun yang ada dalam hidup ini, itu tidak terlepas daripada keterlibatan Tuhan di dalam setiap usaha dan kerja yang kita lakukan. Hal itu bukan karena hebat dan kuat kita di dalam melakukannya. Tetaplah jaga hati dari segala yang tidak berkenan di hadapannya. Mari meminta Tuhan untuk terus memurnikan hati kita. Milikilah kerendahan hati di mana kita mau dikoreksi supaya perkenanannya tetap ada dan kemuliaannya semakin nyata dalam hidup kita.
Dengan memiliki kerendahan hati, pujian kita akan murni dan tulus kepada Tuhan, sehingga menghasilkan hati yang meninggikan dan memuliakan Dia di dalam hidup ini. Segala berkat Tuhan yang ada pada kita, yang ada dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, akan juga menjadi berkat bagi sesama kita sebagai wujud nyata bahwa kita meninggikan dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 714 ayat 4, Tuhan nama remahan hami. Pabotohon matuhami, siradotan nami, Tuhan gohirohanami, dohot haholongomi, Tuhan Yesus si palua, dang tarasam holongmi, Tuhan Yesus si palua, dang tarasam holongmi. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami menjadi penyembah-penyembah Tuhan di tengah-tengah dunia ini, meninggikan dan memuliakan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Kami berdoa yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk mengasihi sesama kami manusia. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu dan kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.